kita melanjutkan bagian kedua dari kuliah hari ini, sikap dasar guru yang sungguh berspiritualitas, guru yang memiliki jiwa seorang pendidik. Sikap dasarnya dapat ditegaskan memandang setiap anak didik sungguh baik. Saya mendapat inspirasi ini dari seorang remaja bernama Anne Frank. Dia seorang gadis remaja Yahudi, menjadi salah satu korban kekejian tentara Nazi. Ya. Ketika usia 13 tahun, Anne Frank mendapat hadiah sebuah buku harian. Nah, salah satu catatan harian atau isi buku hariannya mendeklarasikan sikap dan harapannya bahwa manusia sesungguhnya baik. Kecuali dari Anne Frank, saya juga mendapat inspirasi dari Groom yang juga menegaskan para guru Katolik yang memandang positif anak didik antara lain dengan jalan mempercayai, mencintai, dan menghormati anak didik akan memperoleh banyak hal. Sebaliknya yang berpandangan negatif. Ini foto Anne Frank, remaja Yahudi, ya, yang tadi saya sampaikan menyatakan sikap dan harapannya bahwa manusia sesungguhnya baik hatinya. Dan ini foto yang telah Anda akrabi, Thomas Groom, yang mengajak kita semua, para guru, selalu memandang positif anak didik. Antara lain ya, dengan jalan mempercayai, mencintai, dan menghormati. Akan banyak pengalaman berharga yang diperoleh. Sebaliknya, guru yang berpandangan negatif. Seorang pendidik memandang diri dan profesinya juga secara positif. Ini penting ya, kalau memandang semua anak didik baik ya, guru pun harus memandang diri dan profesinya secara positif. Artinya guru bangga, menghargai panggilannya, mensyukuri dirinya dan profesinya sebagai anugerah Tuhan, panggilan Tuhan. Kita juga tetap bersikap positif, andaikan kita dalam proses belajar mengajar atau dalam keseharian kita melakukan kesalahan. Seorang ahli spiritualitas yang terkenal namanya John Henry Newman mengatakan kita tidak melakukan apapun kalau kita menunggu sampai kita dapat melakukannya dengan sempurna. Ya, artinya memang semua orang pernah melakukan kesalahan. Justru kalau kita lemah, kita semakin dapat menggantungkan diri pada Tuhan, mengandalkan diri pada Tuhan. Dan juga kita semakin sadar membutuhkan orang lain. Kita menjadi lebih bijak melalui kesalahan dan kelemahan kita. Jelas, guru harus selalu bangga dan menghargai dan mensyukuri profesinya sebagai panggilan, sebagai anugerah Tuhan. Sekarang 5 dasar
5 sikap dasar seorang guru agama Katolik sebagai pendidik yang berspiritualitas. Yang pertama, meneguhkan pribadi dan jati diri peserta didik. Yang kedua, tetap yakin dan penuh harap pada mereka. Sikap ketiga, mengasihi mereka. Keempat, menghormati mereka sebagai subjek. Dan terakhir, menghormati kebebasan mereka. Pertama, sikap dasar pendidik adalah meneguhkan pribadi dan jati diri bahwa setiap peserta didik itu sungguh positif. Maka seorang pendidik harus bersikap meneguhkan fitrah setiap peserta didik yang sungguh baik. Caranya pertama, ya kita perlu memfokuskan diri pada bakat, keunikan dan pengharapan peserta didik, bukan pada kenakalan atau kesalahan serta kelemahan mereka. Kita juga diharapkan nomor 2, berhenti menyalahkan, merendahkan, tetapi sungguh menerima dan memandang penting kehadiran mereka. Kita memadukan nomor 3, sikap meneguhkan dengan sikap menantang serta memberdayakan. Dan keempat, kita bersikap sabar, mudah mengampuni, tidak menyalahkan atau memvonis hidup peserta didik secara berat sebelah. Dengan meneguhkan jati diri seorang pendidik membantu memberi terang dan bahkan kehadiran dirinya menjadi terang itu sendiri. Ya, luar biasa ini. Kalau anak didik mengatakan Bu guru adalah terang hidup saya. Yang kedua, sikap dasar kedua, guru agama Katolik tetap yakin dan penuh harap pada anak didik. Para guru penuh harap pada semua anak didik atau yakin pada semua anak didik dapat berkembang sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Para guru juga diharapkan tidak membuat pengelompokan yang berat sebelah, yang bernada memvonis ini pandai, ini cukupan, ini bodoh dan tidak punya banyak harapan. Kita bisa belajar para guru dari kisah seorang guru yang bernama Annie Sullivan dengan muridnya Helen Keller yang sejak usia 19 bulan karena jatuh sakit berat kemudian menjadi buta dan bisu tuli. Melalui pendidikan yang penuh keyakinan dan pengharapan serta kasih, Annie Sullivan dapat membantu Helen Keller meraih gelar sarjana dengan predikat cum laude. Anda bisa nonton filmnya, nanti bisa mendownload di YouTube. Judul filmnya A Miracle Worker. Ya, bahwa dengan penuh keyakinan dan pengharapan itu guru sungguh-sungguh seperti Yesus sendiri bisa mendatangkan mukjizat. Ya. Dengan teguh berharap seorang guru menyalakan hati anak didik yang merasa tak mampu dan berada dalam genggaman nasib gagal menjadi bergerak dan bahkan yakin berhasil. Dengan tetap yakin dan berharap, para guru mesti siap bekerja ekstra keras, tahan banting, dan sabar menghadapi kesulitan seperti mercusuar yang berada di tengah badai dan ombak besar, tetap setia menuntun kapal-kapal agar selamat sampai pelabuhan.
Sikap dasar ketiga sangat penting, yaitu sungguh mengasihi. Kecuali beriman, itu sikap dasar pertama. Kedua berharap, dan yang paling penting adalah mengasihi. Sesungguhnya ini diambil dari keutamaan Kristiani, sikap dasar itu. Iman, harapan, dan kasih. Dengan kasih yang bersedia berkorban, yang menyatukan kasih ayah dan ibu, seorang guru dapat bertindak, bersikap seperti Yesus yang mendatangkan mukjizat penyembuhan, penghiburan dan kehidupan baru. Ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Dengan cinta kita bersatu dan menjadi bagian hidup peserta didik. Cinta semacam itu benar-benar mengubah perilaku seseorang dan memberi dampak yang penuh keterkejutan, penuh surprise. Cinta yang tulus dari seorang guru menyelamatkan hidup para murid, lebih-lebih mereka yang merasa tersingkir dari lingkungan teman-temannya. Dan Anda semua tahu, ya semua makhluk, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia membutuhkan cinta. Jadi guru itu bisa bersikap, yang penting mencintai dulu. Yang berikutnya baru mengajar. Sikap dasar keempat ini dari Paulo Freire, guru menghormati peserta didik sebagai subjek. Tentu ini melalui kontemplasi, melalui doa, menghadirkan hidup peserta didik, pendidik semakin sadar bahwa anak didik adalah partner, pelaku pendidikan, subjek. Maka relasi antara guru dan peserta didik ya, relasi antar subjek, saling menghormati, saling mempercayai. Pendidik tidak memperlakukan anak didik sebagai barang, sebagai objek. Maka di dalam sikap dasar keempat ini pentingnya dilakukan dialog, ditumbuhkan kemitraan dan kesediaan saling belajar sehingga bisa berkembang bersama. Dan yang tidak kalah penting, pendidik berkewajiban membebaskan peserta didik dari ketergantungan mereka pada pendidik. Memperlakukan anak didik sebagai subjek berarti para guru, para pendidik bersedia belajar dari anak didik. Di dalam banyak kisah guru yang bijak menyatakan anak didik kita banyak mengajar kita berlaku sabar, bersikap setia, kreatif, dan rendah hati. Ini salah satu pengakuan seorang guru. Aku datang ke sekolah dengan tekad mengajar murid-murid cara membaca. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Mereka mengajari saya bagaimana atau cara hidup dalam duka cita, bersikap gigih, dan kemudian juga tetap yakin bila terpojok dan tidak dihargai. Dan yang jelas, Yesus Kristus adalah guru kita yang utama. Pola hidup kita untuk menemukan sosok guru yang kita cita-citakan. Dia mengajari kita bagaimana mencintai sampai sehabis-habisnya. Melayani daripada dilayani, bersikap sabar dan murah hati. Yesuslah hati yang penuh cinta kasih.
Dalam dirinya ada keindahan yang tidak terbatas. Dengan demikian, pendidik dan anak didik serta semua orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi keindahan yang tanpa batas. Sekarang sampaikan penutup. Memandang setiap peserta didik sungguh baik, sangat bagus. Baik untuk pendidik maupun untuk semua anak didik. Dengan keyakinan itu, proses belajar mengajar dapat lebih membantu mereka untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya, jati dirinya. Seorang pendidik harus sungguh mengasihi dan menghormati semua anak didik. Saya kutip pedagog, katakanlah kredonya John Dewey tentang pendidikan. Dewey menyatakan, saya percaya bahwa guru selalu sebagai nabi-nabi Tuhan, pelopor dan berjuang terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan jalan itu, seperti dikatakan oleh Nabi Daniel, pendidik akan menjadi seperti bintang di cakrawala, karena telah menuntun peserta didik di dalam kebenaran. Dan dengan demikian, Anda semua akan mendapatkan bintang, bahkan menjadi bintang yang bersinar. Ini salah satu guru terbaik, guru teladan seluruh dunia yang bernama Bruder Peter Mokaya Tabichi. Nanti akan saya upload mengapa Bruder ini dinobatkan sebagai guru terbaik seluruh dunia. Teman-teman, akhirnya saya kutipkan spiritualitas guru agama Katolik, belajar dari sikap dasar Santo Yohanes Pembaptis. Aku rela menjadi makin kecil agar semua anak didikku menjadi semakin besar. Terima kasih, selamat siang, dan sampai berjumpa.